Islam itu hadir bukan pengangguran, Pak. Rasul-rasul yang datang dihadirkan oleh Allah yang dakwah ya 24 jam ibaratnya, itu bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Nabi Muhammad umur 12 tahun sudah berdagang, bahkan umur 25 tahun dia sudah go internasional dalam berdagang lintas negara. Betul Pak Haji? Betul. Jadi Nabi kita bukan pengangguran hanya dari rumah ke masjid pulang lagi, bukan. Tapi Islam itu adalah agama yang memotivasi antara akhirat dan dunia. Dalam surah Al-Jumu'ah ini sangat sekali populer. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kalau kamu selesai sholat, ya selesai sholat Jumat, berlaku untuk selesai sholat wajib yang lain. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kamu bertebaran ke bumi, jangan di masjid terus. Betul Pak Haji? Betul. Iya, habis sholat kamu pergi, yang ke kantor dagang, ke ke tokonya, yang jualan di pasar pergi itu ke pasarnya, yang kerja pakai ASN mungkin ya habis sholat Jumat pergi ke ASN-nya, jangan tiduran di masjid. Gitu mamanya. Ya. Jadi bukan agama pengangguran, tapi agama yang mendorong agar berjuang. Kita di dunia harus bekerja sebagaimana hukumnya orang di dunia. Nah, ini Islam menganjurkan begitu. Jangan sampai orang Islam kelihatannya miskin-miskin, bangun masjid nggak punya, sampai mau madrasah atau mungkin masjid rewat nggak kuat bangun. Kita harus tampil menjadi orang yang terbaik, termasuk diantaranya kesejahteraannya. Jadi pekerja keras ya. Yang kedua kalinya setelah kita menghindari lemah di bidang ekonomi kesejahteraan, kata ulama lemah agama. Jadi dari kecil anak kita jangan sampai lebih dulu kenal kesenangan-kesenangan duniawi. Masih kecil belum bisa baca Quran sudah kenal HP yang mainan-mainan game. Ini bahaya sekali. Belum bisa baca Quran sudah dikenalkan dengan game-game yang sangat melalaikan anak. Nanti begitu waktu masuk usia belajar sudah ogah-ogahan, sudah asik dengan dunianya, yaitu main-mainan. Oleh karena itu ketika kecil ya dikenalkan Allah, dikenalkan rumah ibadahnya, dikenalkan kitab sucinya dengan memasukkan ke sekolah-sekolah yang bercorak agamanya lebih dominan. Begitu agamanya insya Allah harus kuat. Kalau agama lemah, tidak tahu hukum haram halal, apalagi di dunia serba kompleks seperti ini. Halo, ya nggak ada burung pelatuk kan? Sudah ya, sedikit ngantuk. Jadi jangan ngantuk. Ini oleh sedikit. Ya, jadi kalau kita di dunia sekarang zaman serba banyak sekali ujian secara medsos dan sebagainya, anak-anak kita tantangannya berat. Ya, bisa gampang terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Contohnya ini menjelang tahun baru, ya Pak Jia. Menjelang tahun baru biasanya banyak anak-anak muda kemana Pak kira-kira? Bikin acara yang ke puncak, ada yang ke pantai, apa yang dibawa? Halo, apa? Masya Allah, yang dibawa bukan hanya kembang api katanya, ada yang bawa botol. Botol apa botol? Botol itu loh, teh botol. Jadi banyak anak-anak muda karena malam tahun baru ingin merayakan kesenangan-kesenangan. Pasangan seorang laki-laki dan perempuan belum jadi suami istrinya, demi merayakan tahun baru bawa minuman-minuman yang diharamkan. Contohnya apa? Minuman yang mengandung alkohol, di sana mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk-mabukan, hilang akalnya, bisa melakukan apa saja. Mohon maaf, di tahun baru banyak seorang gadis kehilangan. Iya, kehilangan mahkotanya itu udah diperhalus banget bahasanya. Luar biasa. Ini di momen tahun baru kita harus mengkampanyekan ini sebagai seorang muslim. Jaga anak-anak kita, juga tetangga kita, juga sahabat kita, putra putri kita. Siapa yang akan memberikan benteng kalau bukan kita ya. Jangan sampai ada warga Pondok Laka anak mudanya hura-hura, tahu-tahu malam tahun baru, jangankan yang itu subuhan aja hilang karena tidak paham. Nah, tidak paham dalam masalah agama. Innamal khomer itu minuman-minuman yang memabukkan ya. Itu kata ulama, bahkan menurut riwayat ini satu hadis, kullu muskirin haram, sesuatu yang memabukkan sedikitnya apalagi banyak diminum itu haram, dosa besar.
Ketuanya kok beragabi banget ya, karena habis ngopi saya Pak, jadi ada burung pelatut soalnya. Jadi dosa besar. Innamal khamru wal maisir. Apalagi sekarang di penyakit masyarakat yang lagi viral, judi online. Padahal judi online maupun offline sama, judi itu haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu amal-amal syaitan. Jangan kita sampai amal-amalan setan itu masuk dalam rumah-rumah kita. Kita cegah dengan agama. Innamal khamru wal maisir. Jangan sampai ada rumah-rumah kita, warga-warga Pondok Kelaka main miras, main judi online maupun offline. Itu sudah kemasukan perbuatan-perbuatan setan. Kira-kira kalau umpamanya ada rumah kita kemasukan salah satu anggotanya, umpamanya minumnya miras, kemudian judi ya, baik online offline. Kira-kira istrinya itu sakinah apa sebaliknya? Istri kita tenang apa Bapak? Gelisah Pak. Banyak kasus orang minta cerai gara-gara suaminya main judi dan online kayak gitu. Halo, ini saya bisa dipahami nggak ngantuk nggak? Nanti saya pesenin kopi 2 gelas. Jadi banyak kasus istri minta cerai gara-gara suaminya minuman keras sama judi online. Bukan itu saja ya, generasi kita masa depan hilang karena kalau bapaknya sudah main judi kehabisan modal ya, sertifikat rumah disekolahkan, digadekan, ini sudah merembet yang sangat beresiko tinggi ya. Nanti belum tentu menang karena udah disetting kan, sekali pasang menang, sekali pasang 2 kali menang, 3 kali menang. Penyakitnya apa? Ketagihan. Begitu kalah, lebih gede lagi kalah. Bukan ketagihan tapi penasaran, wah kemarin aja menang masa gitu kan, terus sampai habis lalu utang banyak, akhirnya ada kasus bunuh diri. Bahkan mungkin saya menanya yang ahli medsos ini, pernah mendengar nggak ada seorang suami dibakar gara-gara main judi ya? Ada ya, suami dibakar oleh istri gara-gara main judi. Itu luar biasa ini Pak, dampaknya. Tidak ada orang kaya raya karena main judi, dan tidak ada orang sehat karena minuman-minuman keras. Minuman-minuman keras dampaknya paru-paru dan jantung bisa bocor, masuk rumah sakit. Siapa yang repot? Istri kita gitu. Jadi mari kita melalui kesempatan ini pesan firman Allah, kita jaga generasi kita, tapi juga jaga diri kita dan keluarga kita ya, agar kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa besar. Kenapa dilarang? Karena dampak resikonya lebih besar buat kita ya. Anfusakum wa ahlikum naro, kata Baji. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita warga Pondok Kelaka, namanya warga pondok ya. Jangan sampai ini RT-nya RT 3 ya, RT 3, RT 1, RT 2. Jangan sampai ada satupun terindikasi warganya terkena miras ataupun judi online. Ini nanti bisa merembet kemana-mana ya. Tapi insya Allah kalau seandainya ini bisa terjaga, insya Allah kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fataha alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya suatu penduduk suatu kampung atau negeri amanu wattaqu, beriman bertakwa, artinya mengikuti semua perintah-perintah Allah, menghindari perbuatan-perbuatan dosa besar, sujud ruku di masjid namanya, ramai masjidnya, maksiat enggak ada, insyaallah la fatahna alaihim, Allah bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit ya, wal ard, dan dari bumi. Keberkahan dari langit, hujan turun, diminum menyehatkan, diminum peternak ya, diminum ternak-ternak, hewan ternak gemuk-gemuk, ketika kurban dipotong jadi dagingnya merata dan enak begitu. Ketika jatuh diminum oleh air, hujan diminum oleh tanaman sayur-sayuran, insya Allah wah subur, petani mendapat penghasilan yang menyenangkan. Diminum orang juga sehat ya. Insya Allah kalau la fatahna alim barokati minas sama'i wal ard, kalau sudah pada rukuk sujud bareng di rumah-rumah ibadah, rajin ngaji, rajin baca Quran, maksiat juga terhilangkan, insya Allah Allah memberikan janjinya, yaitu keberkahan dari langit dan bumi ya, air tidak datang membawa banjir, insya Allah ya. Ya, jadi datang ke bumi bukan membawa banjir tapi membawa kesehatan, tidak ada tsunami. Tapi kalau walakin kadzabu, mendustakan, mengkufuri, disuruh meninggalkan dosa besar malah asik menantang, saya biasa-biasa aja, rasakan suatu saat ya
Allah turunkan berbagai musibah. Jadi musibah itu datang karena banyaknya maksiat yang sudah merajalela di rumah-rumah kita, di kota-kota, di kampung-kampung. Orang tidak ada yang mencegahnya, maka siap-siap Indonesia akan dilanda banyak musibah. Kan itu janji Allah. Yang pertama umpamanya, ini contohnya yang pertama, musibah pertama tsunami, bisa aja Allah mengirimkan tsunami, banyaknya maksiat. Pernah ada tsunami di Indonesia? Nah, Halo. Ya. Yang kedua kalinya bisa saja gempa bumi, bisa saja gunung meletus, air laut meluap, ya. Jadi kalau dosa-dosa yang dilakukan secara berjamaah mungkin juga termasuk korupsi, maka dampak negatif alamnya itu juga dirasakan oleh jamaah, orang banyak. Saya nanya nih, di atas di Bogor ada penggundulan, orang Jakarta diem aja, kira-kira banjirnya dirasakan oleh siapa? oh Jakarta. Jakarta ikut, karena mendiamkan begitu. Halo. Halo. Ya, mungkin itu saja sebagai melengkapi mukadimah. Sekali lagi saya simpulkan, ayo kita melalui kesempatan ini, ya, kita jaga putra putri kita, diri kita, keluarga kita, agar selalu mendekat pada Allah. Jadi kita suatu meninggal adem, anaknya anak yang soleh, adem. Tapi kalau kita mempunyai keturunan yang serba bermaksiat, minum-minuman keras, mamanya judi dan sebagainya, pasti kita sedih di alam barzahnya, gelap gulita. Mungkin itu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kalau ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dibuka, maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan Allah jaga putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah jaga keturunan kita terhindar dari keburukan-keburukan dan maksiat pada Allah, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.